Shalom, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melindungi para pemimpin bangsa kami. Engkau memberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari pusat sampai daerah Tuhan. Engkau memberkati, Engkau melindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi penduduknya, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Engkau memberkati penduduknya Tuhan, berkati mata pencarian mereka, berkati keluarga mereka, berkati bisnis mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan, bagi kota di mana kami berada. Tuhan, Kau memberkati Jakarta dan sekitarnya. Tuhan, berkati para pemimpin yang ada di tempat ini. Berkati penduduknya Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati Tuhan mata pencarian mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati airnya, berkati tanahnya, berkati udaranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa. Ada perdamaian, ada saling menghargai, ada saling mengasihi di antara bangsa-bangsa. Ada shalom di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Ya, shalom. Saudara kasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Hari ini saya berada di kota Jakarta, ya tepatnya di pusat kota.
dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dari kota Jakarta. Hari ini firman Tuhan dengan judul Terobosan Hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam hidup ini kadang kita mengalami persoalan, bahkan persoalan itu kita tidak dapat jalan keluar, kita mendapatkan jalan buntu. Sepertinya tidak ada jalan lagi. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama akan belajar dari seorang wanita di dalam Alkitab yang dia mengalami terobosan di dalam hidupnya. Bacaannya dari Markus 5 ayat 25 sampai 34 yang berbunyi demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Semakin jauh firman Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, inilah kisah nyata di mana seorang wanita menderita pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun itu penderitaan bukan yang pendek, saudara ya. Penderitaan yang sangat panjang. Dan dia telah berusaha berobat ke sana kemari untuk dapat sembuh. Bahkan sudah menghabiskan harta bendanya, uang yang banyak tetapi tidak sembuh juga untuk menghabiskan biaya berobatnya. Saudara kasih dalam Tuhan, walau wanita ini mengalami terobosan mujizat kesembuhan dengan tindakan-tindakan yang wanita ini lakukan sebagai berikut. Yang pertama, tidak menyerah. Wanita ini bangkit ketika mendengar kabar tentang Yesus Kristus Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, orang yang tidak menyerah itu adalah orang yang suka membaca firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan, sehingga imannya kuat, dia tidak takut dan dia tidak menyerah. Puji Tuhan. Yang kedua, wanita ini melihat kesempatan. Wanita ini berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, maka saya akan sembuh. Wah, hebat sekali. Dia melihat ada kesempatan. Karena begitu banyak orang berdesakan untuk dia mau bicara sama Yesus, gak bisa. Tapi dia bilang, asal ku lihat jubahnya saja. Di ujung jubahnya Yesus saya bisa sembuh. Luar biasa. Ibrani 3 ayat 15 berkata, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Hari ini saudara ada kesempatan. Kalau saudara mendengar firman ini, mendengar kabar tentang Yesus, saudara dapat bertobat, saudara dapat berbalik kepada jalan kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena inilah kesempatannya. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, adalah kesempatan di hari ini untuk saudara bertobat dan menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai wanita ini yang melakukannya. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, apa tindakan yang dilakukan wanita ini? Yang ketiga, percaya penuh kepada Tuhan. Saudara, wanita ini begitu yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, luar biasa. Wanita ini percaya bahwa Tuhan sanggup mengatasi segala persoalan, perkara, sakit penyakitnya dia yang 12 tahun. Dia percaya dia akan sembuh. Dan dia percaya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kepada Tuhan. Puji Tuhan. Lalu yang keempat, wanita ini
melakukan tindakannya karena apa? Hidup jujur dan tulus. Saudara kasih dalam Tuhan, waktu Tuhan Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Karena aku merasakan ada tenaga yang keluar dari diriku. Wanita itu langsung tampil dengan jujur dan tulus, dia mengatakan, aku Tuhan yang menjamah jubahmu. Wah, luar biasa saudara ya. Sangat jujur wanita ini dan hidupnya tulus kepada Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di Mazmur 37 ayat 37 berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Puji Tuhan. Amin. Kasih Tuhan, apakah Anda siap untuk mengalami terobosan dalam hidupmu? Saya akan berdoa buat saudara. Mari saudara angkat tanganmu yang mau didoakan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Hamba berdoa dan mengangkat tangan, berdoa bagi setiap saudara yang menonton program ini. Dalam nama Yesus, mereka sedang mengalami pergumulan, bahkan mungkin tidak ada jalan keluar. Mereka sudah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Bahkan mereka sudah tidak punya harapan Tuhan. Dalam nama Yesus, terjadi terobosan sebagaimana wanita ini mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun, dia mengalami kesembuhan. Saudara juga yang sakit, yang mungkin sudah sakit bertahun-tahun, mungkin sudah pergi ke sana kemari, habis biaya, tidak sembuh. Tapi saat ini, hari ini, saudara yang mendengar program ini, saudara sembuh dalam nama Yesus. Dengan pilu-pilu Yesus, engkau sembuh. Engkau yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.